mungkin kembali lagi nih Bang, terkait dengan efektivitas nih Bang. Berbicara efektivitas, ada hari ini yang berbicara teman-teman mungkin di teman-teman di hukum sendiri ataupun teman-teman di aktivis sendiri berbicara soal nomenklatur pengadilan agama ataupun mahkamah syariah, berbicara mungkin kasus kekerasan seksual pada anak yang hari ini ada di kanun jinayat sendiri nih Bang, yang hari ini menjadi perdebatan sendiri di dalam publik Aceh hari ini, yang dikatakan hari ini lemah. Bahkan hari ini teman-teman ataupun ayah-ayah kita yang ada di legislatif hari ini memperdebatkan beberapa pasal kanun yang ada di dalamnya nih Bang. Apakah Bang sepakat nih Bang, ada pelemahan-pelemahan terhadap hukum ataupun kanun di Aceh terhadap pelaku-pelaku kekerasan seksual terhadap anak nih Bang? Contoh katakanlah hari ini orang-orang yang bertopeng agama ataupun orang-orang pesantren hari ini bahkan bisa kita bilang anak pesantrennya dimakan, tapi hukumannya ini hanya cambuk 80 kali, 70 kali, yang hari ini tidak ada dari kanun tersebut yang memberikan katakanlah hari ini kenyamanan terhadap anak ataupun pemulihan hak terhadap anak. Ini tidak ada di dalam kanun ini. Ini bagaimana nih Bang? Menurut Abang sendiri sebagai praktisi hukum nih Bang. Iya. Ini nggak, saya dari tadi tertawa. Ini perdebatan saya dengan Ibu Dr. Agnes dengan Ibu Arabiani ya. Yang notabene ini teman-temannya Oges juga gitu kan. Oke. Bagus guys, pertanyaan yang bagus ini ya terkait itu. Saya mungkin mengambil berbeda sikap dengan teman-teman aktivis perempuan dan anak ya. Saya mengambil posisi yang dengan pendapat yang berbeda dengan mereka. Kenapa? Karena saya tahu kalau teman-teman dari para aktivis perempuan dan anak ini ingin mengembalikan ya, mengembalikan perkara-perkara yang berkaitan dengan asusila terhadap anak itu diberikan kembali ke pengadilan negeri. Nah, disinilah yang saya berbeda pendapatnya. Kalau menurut saya begini ya, salah. Tapi ini pendapat saya yang sebenarnya sudah banyak saya diskusikan dengan teman-teman aktivis perempuan dan anak yang di Aceh, yang berada di Aceh. Jadi kalau saya melihatnya, ya, konun ini adalah suatu ciri khas daripada masyarakat Aceh ya, yang memang tidak akan ditemui di daerah-daerah lainnya. Nah, salah satunya ini terkait konun yang berlandaskan syariat Islam, yaitu konun jinayat ini ya. Konun jinayat ini yang berlandaskan syariat Islam. Di dalam konun jinayat itu memang dijelaskan ada beberapa kasus-kasus yang memang dahulu diadili di pengadilan negeri dan menjadi kewenangan absolutnya pengadilan negeri, terkait misalkan perkara pelecehan seksual terhadap anak, kemudian pemerkosaan, begitu ya. Nah, ini perkara-perkara ini dalam perjalanannya ketika muncul kasus di Janto ya, sebenarnya kan awal mulanya ini kan ketika muncul kasus di Janto. Nah, ketika muncul kasus di Janto tiba-tiba besar ya, ini menjadi isu menjadi isu publik ya, isu masyarakat terkait keefektifan pemberian hukuman terhadap perkara-perkara pelecehan seksual dan pemerkosaan. Kemudian dibentuklah tim untuk mengkaji konun ini. Saya setuju ya, saya setuju konun Aceh ini memang belum sempurna, saya setuju, benar ya. Tetapi menurut saya ya, kalau diibaratkan, kalau kita ingin mencari tikus, jangan lumbung padinya yang dibakar. Iya, gitu betul. Ya, kalau saya. Jangan lumbung padinya. Jadi kalau memang kita ingin memperbaiki, jangan dihilangkan kekhasan daripada konun ini, yang salah satu kewenangannya itu adalah pelecehan seksual dan pemerkosaan. Tinggal disempurnakan. Tidak perlu dihilangkan. Kalau menurut saya, memang dari ini pendapat teman-teman dari kalangan aktivis mengatakan ya, instrumen hukum terkait perkara-perkara ini memang belum lengkap
di mahkamah syariah, atau aturan-aturannya itu tidak selengkap dengan aturan-aturan yang ada di Undang-Undang Perlindungan Anak. Oke, benar ya, benar. Tetapi kan ini kan tinggal disempurnakan saja. Kalau menurut saya, kalau memang punya niat untuk mempertahankan syariat Islam yang ada di Aceh, ini adalah salah satu amanat daripada Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Itu yang menjadi poin penting saya. Nah, inilah yang mungkin akan berbeda ya, karena dari teman-teman itu melihatnya dari norma. Tapi oke, ini adalah memang suatu perdebatan. Kalau menurut saya dalam konteks akademisi sah-sah saja. Setiap orang berpendapat, setiap orang punya pendapat pro dan kontra. Jadi di situ. Kalau menurut saya tetap saja kewenangan perkara ini tetap dilakukan, tetap menjadi kewenangannya Mahkamah Syariah, namun memang ada beberapa instrumen hukum yang harus disempurnakan. Ini saya setuju, tapi saya tidak setuju kalau memang kewenangan ini dikembalikan ke pengadilan negeri. Itu yang saya tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Apakah pernah teman-teman dari aktivis itu meneliti putusan-putusan pengadilan negeri yang menangani perkara-perkara berkaitan dengan anak yang menjadi korban pelecehan seksual atau pemerkosaan? Silahkan diteliti dan dikaji ulang lebih dalam. Jujur, saya sering ada teman-teman dari hakim pengadilan negeri, siapa bilang kalau teman-teman pengadilan negeri itu mereka menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan seutuhnya? Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Yang dikatakan di dalam Undang-Undang Perlindungan ada batas minimal hukuman. Terkadang hakim-hakim pun dia ada pertimbangan khusus yang tidak menerapkan pasal itu. Iya. Begitu. Jadi kalau menurut saya terlalu terburu-buru langkah teman-teman aktivis kalau mengatakan perkara-perkara pelecehan, pemerkosaan ini harus dikembalikan lagi ke pengadilan negeri. Menurut saya terlalu terburu-buru. Harus ada kajian lebih dalam. Begitu. Jadi kalau saya sih, kalau tetap saja di Mahkamah Syariah, instrumen hukumnya saja disempurnakan. Kalau saya seperti itu, guys. Sekarang ya, guys ya, di peraturan di surat edaran Mahkamah Agung di tahun 2020 itu malah sudah diarahkan kepada para hakim di Mahkamah Syariah yang menangani perkara-perkara pelecehan seksual dan pemerkosaan, itu dia harus mengarahkan bentuk hukumannya itu adalah penjara. Gitu. Oke Bang. Jadi secara tidak langsung sepakat dengan ada pelemahannya hukum terhadap kanun jinayat terhadap dengan pelecehan seksual Aceh, tetapi tidak sepakat atas pencabutan ya ataupun dikembalikan lagi ke pidana umum ke pengadilan negeri. Lebih mengorientasikan bahwasanya ada penguatan hukum di dalam kanun itu tersebut, Bang. Jadi gitu, Bang. Ya benar. Oke, mungkin ini ada sedikit argumentasi dan pertanyaan nih Bang dari teman kita dari Melabuh juga yang salah satu mahasiswa hukum juga nih, teman-teman mahasiswa hukum. Ada Cut Azura nih. Adanya hukum cambuk di Aceh ini kan beranjak dari keistimewaan Aceh dan kekhususan yang disematkan kepada daerah Aceh. Terkait hal tersebut berarti Aceh memiliki kewenangan untuk membentuk perda atau kanun yang tidak ada di daerah lainnya termasuk hukum cambuk. Ini pertanyaannya, apakah dalam pembentukan kanun terkait cambuk terhadap hukum nasional yang membatasi keleluasaan Pemda Aceh dalam membentuk kanun, ini jika ada pembatasan seperti apa itu Pak? Kemudian ditambahkan lagi dan seandainya pada regulasi maupun implementasi kanun terkait cambuk ini ada hal yang bertentangan dengan hukum nasional ataupun hukum positif tadi Pak, itu bagaimana penyelesaiannya Pak? Itu pertanyaan dari teman kita tadi. Ya, ketika berbicara kekhasan Aceh, maka kita harus melihat cantolannya terlebih dahulu. Cantolan daripada konun itu adalah Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Ya, jadi kan kalau kita lihat dari sejarahnya, ketika konflik, kemudian salah satu bentuk kompromi antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka, itu kan akhirnya diberikan Undang-Undang Otonomi Khusus. Berjalan Undang-Undang Otonomi Khusus, amanatnya harus ada undang-undang yang mengatur terkait bagaimana tata kelola pemerintahan Aceh. Nah ini adalah ruhnya Aceh. Ya, Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini sebenarnya sudah begitu kuat.
ya. Aceh mempunyai hak yang banyak sekali, ya, yang istimewa yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Hanya ada dua daerah, satu Aceh, satu Papua. Ya, Aceh ini sangat banyak sekali, bahkan yang dulu menjadi kontroversi, Aceh diberikan hak oleh pemerintah, ya, menurut di dalam undang-undang pemerintah Aceh untuk mempunyai lambang sendiri dan bendera sendiri, walaupun sampai hari ini belum terrealisasi seperti itu. Nah, salah satu amanat tadi dari undang-undang pemerintahan Aceh itu bahwasanya masyarakat Aceh itu dia diperbolehkan dia membentuk hukum-hukum yang berlandaskan syariat Islam sesuai dengan kearifan lokal yang ada di masyarakat Aceh dan kebutuhan masyarakat Aceh. Itu di dalam undang-undang pemerintahan Aceh. Nah, maka implementasinya, makanya ada perubahan juga terkait nomenklatur peradilan dari pengadilan agama, sekarang Mahkamah Syariah yang sudah kita bahas di kantin peradilan edisi sebelumnya itu. Nah, makanya ketika sudah ada Mahkamah Syariah, maka akan dibentuk, ya. Dan proses legislasi ini dilakukan oleh, ya, pemerintah daerah, kemudian oleh DPRA. Nah, itu proses legislasinya. Kalau ditanyakan apakah hanya terbatas perkara-perkara apa, menurut saya sebenarnya, ya, semua perkara itu bisa saja diadilinya di Mahkamah Syariah kalau memang stakeholder yang ada di Aceh berkomitmen untuk menegakkan syariat Islam secara kafah di Aceh, gitu. Jadi menurut saya bisa saja, tapi ya ini adalah langkah yang maju. Di tahun 2003 hanya 3 tindak pidana, kemudian di tahun 2014 muncul sampai 10 tindak pidana yang sudah diadili di Mahkamah Syariah. Jadi ini sebenarnya adalah langkah maju. Makanya jangan sampai mundur lagi, jangan dihilangkan lagi kewenangan ini. Ya, jadi harus disempurnakan. Itu. Jadi kalau terkait ini Perda atau Konun tidak ada masalah sebenarnya. Kalau untuk permasalahan sendiri nih Bang, seperti yang dikatakan teman kita Cut Azura tadi, terkait dengan pertentangan sendiri, ataupun yang membatasi ruang gerak dari peradilan agama sendiri nih Bang, di nasional, apakah ada Bang pembatasan sendiri terkait dengan pelaksanaan hukum kanun jinayat ataupun hukum kanun untuk ukhbat daripada peradilan agama di Aceh sendiri Bang? Apakah ada memang pembatasan ataupun pengekangan dari pidana-pidana hukum positif nih Bang terhadap putusan pengadilan agama nih Bang? Iya. Sebenarnya kalau berbicara itu, ya, kita berbicara proses legislasi begitu, ya. Proses legislasi kemudian sampai akhirnya terbentuklah undang-undang atau konun atau perda. Nah, kan tidak serta-merta pembuatan konun itu kan butuh proses, ya. Prosesnya sangat banyak sekali, dari tim ahli, kemudian harus membuat naskah akademik, ya. Kemudian harus ada uji publik, begitu kan. Jadi proses legislasi kita ini sebenarnya sudah sempurna kalau secara teori, ya. Sudah sangat bagus, ada uji publik. Nah, sekarang tinggal dimanfaatkan saja secara maksimal proses-proses legislasi yang ada di Aceh dalam pembentukan konun. Itu kan harus dikonsultasikan dulu ke Kementerian Dalam Negeri, kan tidak serta-merta. Kan kemarin kalau kita ingat kasus bendera Aceh kan gitu juga kan, konunnya sudah ada, ternyata Kementerian Dalam Negeri tidak mensahkan. Tidak serta-merta semua konun itu dia kan harus diharmonisasikan dulu, begitu, dengan aturan-aturan nasional. Ketika konon itu sudah disahkan, berarti itu sudah sesuai dengan aturan nasional. Kan seperti itu. Jadi ada proses legislasi dalam pembentukan konon itu. Salah satunya, ya, ada harmonisasi. Diharmoniskan dulu, ada nggak kira-kira yang berbenturan dengan peraturan yang di atasnya. Nah, kemudian kalaupun memang ada hal-hal yang terjadi pro kontra, ya, kan undang-undang sudah mengaturnya juga. Silahkan kita melalui proses konstitusi, silahkan diuji secara konstitusi. Apakah pasal itu bertentangan, ya, dengan undang-undang yang di atasnya atau tidak? Silahkan diajukan judicial review ke Mahkamah Agung, silahkan, nggak ada masalah, ada jalurnya, gitu. Ya, oke Bang. Jadi berbicara tadi juga mungkin sedikit informasi buat teman-teman yang di luar Aceh juga ataupun yang di dalam Aceh sendiri terkait dengan kanun sendiri. Itu kan
ketika legislasi tadi seperti tadi ada tim ahlinya, kemudian ada pengujian materialnya, kemudian ada hal-hal lain. Kalau untuk dikaitkan dengan aturan-aturan di nasional sendiri, pengesahan kanunnya sendiri itu kan harus ada persetujuan dari anggota DPR RI sendiri di Komisi Legislasi di DPR RI untuk apakah ada pertentangan di Undang-Undang Dasar ataupun Undang-Undang di Indonesia sendiri. Mungkin teman-teman juga harus tahu itu. Tidak serta-merta ketika orang Aceh buat konun itu tidak melihat hukum positif yang ada di Aceh. Tentunya juga melihat apa ada pertentangan-pertentangan, kemudian apakah melihat apakah nantinya hukum ini sendiri akan menjadi mudarat sendiri. Mungkin ada juga mungkin itu untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Kemudian Bang, berbicara lagi Bang soal hukum cambuk di Aceh nih Bang. Untuk apa namanya, eksekusi sendiri nih Bang, berbicara soal eksekusi yang sudah-sudah lah Abang memutuskan pengadilan tingkat jera ataupun tingkat kalau Abang katakan tadi di hukum kanun jinayat sendiri soal judi ataupun soal bermain judi itu hanya menjadi sebuah masuk hanya orang-orang yang sama nih. Apakah memang hukum kanun sendiri itu tidak membuat jera Bang? Kalau Abang melihat dari perspektif Abang sebagai hakim pada saat itu, kan ada juga nih orang yang bolak-balik masuk ke dalam mahkamah soal misalnya perceraian, dia aja nih yang ngasih ceri kawin ataupun dia aja nih yang ngasih kena hukum cambuk nih. Itu gimana tuh Bang? Ya, pengalaman saya sebagai hakim pengawas ya. Kalau di pidana kan ada namanya hawasmat, hakim pengawas dan pengamat begitu ya. Nah, di Mahkamah Syariah, di hukum jinayah juga ada hakim pengawas. Jadi setelah putusan itu sudah diputuskan oleh hakim, maka tidak selesai begitu saja. Ada hakim pengawas yang akan mengawasi proses pelaksanaan sampai dengan eksekusi begitu. Kalau kita berbicara efektivitas hukuman cambuk, sebenarnya kalau saya melihat sebagai hakim pengawas eksekusi pernah ya di beberapa kali saya jadi hakim pengawas, sebenarnya nggak sakit ya di cambuknya itu. Kenapa? Karena memang ada aturan di Konun 7 2013 tentang hukum acara jinayat. Di situ ada tata cara mencambuk itu gimana. Kan dicambuk itu kan nggak boleh algojo itu pencambuknya itu misalkan sekuat-kuatnya, nggak bisa. Ada aturan yang sudah diatur di dalam Konun 7 ya tentang hukum acara jinayatnya. Nah, di situ aturannya ada. Kalau melihat sakit atau tidak, sebenarnya dicambuknya nggak sakit. Sebenarnya nggak sakit ya. Tetapi kan kembali lagi bahwasanya pemberian hukuman kepada para pelaku kejahatan itu kan dia untuk membuat jera seseorang. Memang ada sebagian orang yang dia memang jerah ya, ada yang dia malu untuk ketika dia harus didudukkan ya di depan masyarakat begitu, kemudian dia harus dieksekusi cambuk, malu dia. Kenapa? Orang nanti merekam, kemudian di videonya jadi viral, dilihat sama anak, dilihat sama istri, dilihat sama keluarga-keluarga. Nah, di sini sebenarnya banyak juga persentasenya saya melihat mungkin 90% lah, 90% masyarakat itu jera ya terhadap hukuman cambuk. Nah, mungkin memang ada lah 10%. Ya sama, sebenarnya kita tidak melihat dari sudut pandang hukum cambuk saja, hukum penjara aja gitu. Banyak juga orang keluar masuk penjara gitu kan. Nggak bosan-bosan keluar masuk penjara. Banyak, silakan diteliti. Jadi kalau menurut saya memang ya kalau ditanya sejauh mana keefektifan, sampai sejauh ini menurut saya efektif ya. 90% perkara itu memang tidak mengulang. Memang adalah 10%-nya lu lagi begitu ya. Dia lagi masuk. Ada yang seperti itu. Kalau berbicara soal kelonggaran nih Bang yang diberikan saat